Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Mahmud, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Gorontalo. Video kali ini akan membahas tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Sahabat guru semuanya, pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini saya melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah saya melakukan diseminasi terkait penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh guru di SMP Negeri 4 Satap Motilango dan guru-guru yang ada di SDN 11 Motilango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses diseminasi terkait upaya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di satuan pendidikan saya. Yang pertama adalah marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah kita bisa dipertemukan pada tempat ini dan dalam situasi yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mungkin akan kita dapatkan pada proses diseminasi nanti. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mahmud. Mungkin guru-guru SMP di sini sudah mengenali saya. Untuk guru SD juga sudah mengenal saya mungkin karena kita sudah satu atap di satuan pendidikan kita. Pada kegiatan diseminasi ini saya akan memulai dengan rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan kegiatan aksi nyata yang dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung. Kemudian dihadiri oleh Bapak Ibu guru, baik itu dari SMP 4 Satap Motilango dan guru-guru yang dari SDN 11 Motilango. Kemudian materi presentasi yang saya gunakan adalah seperti PowerPoint yang terlihat di tampilan slide ini. Kemudian menggunakan beberapa video, kemudian video dan foto aksi nyata saya terkait implementasi dari kegiatan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Kemudian bentuk kegiatan yang saya lakukan adalah menggunakan strategi open discussion. Jadi kita dalam proses diseminasi nanti kita akan melakukan diskusi, bisa sharing antara Bapak Ibu dengan saya terkait materi-materi yang saya akan paparkan sebentar nanti. Lanjut. Oke, yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, pada tahapan lokakarya kemarin saya dan dan semua rekan-rekan CGP itu kemarin melakukan yang namanya pembuatan rancangan tindakan aksi nyata. Jadi sebelum kami melakukan sebuah proses pembuatan aksi nyata, kami disuruh melakukan yang namanya proses perencanaan. Di dalam proses perencanaan itu ada beberapa poin yang harus kita cantumkan dalam rancangan kita. Yang pertama adalah bagaimana latar belakang dari aksi nyata tersebut, kemudian tujuan dari aksi nyata itu apa, kemudian tolak ukurnya adalah apa, kemudian bagaimana tindakan-tindakan atau kegiatan aksi nyata yang akan kita lakukan dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhirnya. Kemudian di dalam rancangan tindakan aksi nyata itu pasti selalunya ada yang namanya dukungan yang dibutuhkan, atau kita akan mencari dukungan-dukungan seperti apa yang akan kita butuhkan dalam proses implementasi aksi nyata. Saya ambil beberapa poin penting saja dari rancangan tindakan aksi nyata ini. Rancangan tindakan aksi nyata ini berhubungan erat dengan penerapan budaya-budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah kita di sini akan menumbuhkan bagaimana kegiatan-kegiatan budaya positif itu sehingga terlaksana dengan baik di satuan pendidikan kita. Jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang akan kita headline. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pembuatan keyakinan kelas, kemudian bagaimana kita melakukan kegiatan restitusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi di satuan pendidikan kita. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Jadi dalam proses pembelajaran ini di sekolah itu biasanya di kelas-kelas itu
kalau zaman dulu kita itu kenal dengan yang namanya peraturan-peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu bersifat one way. One way itu dalam artian cuman beberapa aturan kita buat, tetapi aturan itu hanya berasal dari guru atau wali kelas. Tetapi dalam proses pembuatan keyakinan kelas nanti itu bersifat ada umpan balik antara guru dengan peserta didik di dalam suatu kelas untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi tidak bersifat otoriter. Jadi ada masukan dari peserta didik. Kemudian tolak ukur yang harus kita capai adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas. Jadi kesepakatan atau keyakinan itu ada berbagai macam perbedaan antara beberapa orang. Ada yang menyatakan bahwa kesepakatan kelas itu tidak harus murni tidak ditempel di dinding kelas, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia harus ditempel di dinding kelas setiap kelas. Tetapi yang harus kita ingat bahwa setiap keyakinan atau kesepakatan kelas itu selalu dievaluasi, sehingga setiap hari kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas kita masing-masing. Kalau misalkan di dalam penerapannya terjadi perubahan-perubahan, maka harus kita mengikuti dengan perubahan-perubahan yang sudah ada tadi tersebut. Oke, di sini kita di lokakarya kemarin ini sempat diberikan juga yang namanya LK. Ada LK yang tadi saya sampaikan itu adalah LK yang ada dalam LMS. Kemudian di lokakarya ada LK yang seperti ini. Di LK yang ada di lokakarya itu kita dituntut untuk membuat bagaimana kan di lokakarya kemarin adalah setiap guru melakukan atau membuat sebuah yang namanya buku budaya positif masing-masing per guru. Jadi setiap guru akan menuliskan hal-hal positif apa yang sudah mereka buat selama proses pembelajaran di sekolah, entah itu di dalam kelas maupun dalam proses pembimbingan peserta didik. Jadi saya mengusulkan kemarin setiap guru akan membuat satu buku jurnal yang isinya adalah upaya-upaya yang dilakukannya untuk menanamkan budaya positif. Jadi mereka setiap hari guru-guru itu melakukan pencatatan hal-hal apa saja sih yang sudah dicapai oleh setiap guru masing-masing, dan itu dibuat dalam satu format. Dan formatnya itu berisi kegiatan, kemudian hal apa yang sudah dicapai, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jadi itu yang saya usulkan kemarin dan disetujui oleh Ibu pengajar praktik. Mungkin nanti ke depannya kita akan melakukan perbincangan atau diskusi bersama tentang hal-hal ini, tentang pembuatan jurnal positif ini. Dalam proses diseminasi yang saya lakukan ini, saya akan bertukar informasi, bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya akan memberikan sedikit informasi tentang hal-hal yang saya sudah dapatkan terkait dengan penerapan budaya positif. Di sini di slide sudah jelas ditampilkan bahwa definisi dari budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan-keyakinan yang positif, yang bersifat positif, kemudian kita implementasikan di sekolah sehingga atmosfer pendidikan kita itu menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat kita tidak melakukan yang namanya budaya positif di sekolah. Kemudian dalam konsep inti budaya positif itu kita mengenal berbagai aspek. Yang pertama adalah bagaimana perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti kita akan pelajari apa-apa saja kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang paling penting adalah segitiga restitusi. Lanjut. Oke, kita masuk kepada konsep inti yang pertama, yaitu terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yang akhir-akhir ini yang sekarang kita lagi gencar-gencarnya adalah tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi selama beberapa bulan ini kita digiatkan untuk bagaimana caranya kita bisa memahami, mengetahui, menjalankan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian kita tahu bersama bahwa kurikulum merdeka itu
dia berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan ini pasti sudah kita sering dengarkan di berbagai macam diklat, di berbagai macam orasi-orasi dari pemimpin-pemimpin stakeholder kita terkait tentang profil pelajar Pancasila. Lanjut, next. Kemudian ini sudah Bapak Ibu kenal. Nah, kalau yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa kira-kira sebelum melihat slide ini, yang Bapak Ibu ketahui tentang dimensi profil pelajar Pancasila itu meliputi hal apa saja? Ada apa yang pertama? Tentang gotong royong. Kemudian ada unsur, ada dinamika tentang apa? Kreatif, mandiri, kemudian berpikir kritis, kemudian yang paling pertama adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga yang namanya berkebinekaan global. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam pendidikan kita, terkadang kita menemukan yang namanya miskonsepsi. Jadi ada konsep-konsep yang kemudian dalam implementasinya ternyata terjadi yang namanya sebuah miskonsepsi. Yang miskonsepsi yang pertama adalah Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi kalau Bapak Ibu ketahui adalah sesuatu yang mungkin kita pikirkan itu ada atau nyata, tetapi ternyata itu tidak ada. Yang pertama adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Intinya adalah kita berprinsip bahwa ketika kita sudah dewasa, umur manusia itu dewasa, maka kita berhak untuk mengontrol orang yang ada di bawah kita, di bawah umur kita. Jadi itu bukan hal yang harus kita implementasikan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita sudah dewasa kita berhak untuk mengontrol orang lain yang umurnya di bawah kita. Terkadang orang yang ada di bawah kita pun itu memiliki pemahaman yang lebih dari kita, tetapi memahami hal seperti itu butuh yang namanya hati yang lapang atau yang besar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini sering sekali kita lakukan di dalam proses pendidikan maupun pembelajaran. Kita menginginkan bahwa peserta didik kita itu mendapatkan nilai yang baik, kemudian berkarakter yang baik, tetapi cara yang kita lakukan adalah dengan cara yang memaksa, memberikan yang namanya aturan-aturan yang sangat ketat, yang tidak ada diskusi terlebih dahulu dengan peserta didik, sehingga hal ini kita yakini bisa merubah mereka, padahal itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Perlu kita ketahui bahwa semua penguatan positif itu mungkin bagi kita sendiri adalah sesuatu yang bermanfaat, tetapi akan tidak bermanfaat jika kita memberikan penguatan-penguatan itu tidak sesuai dengan siapa yang akan kita berikan penguatan dan dalam kondisi seperti apa kita akan memberikan penguatan kepada orang lain tersebut. Jadi itu harus kita pikirkan bersama. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kita adalah guru, kita wajib atau kita punya hak untuk mengontrol murid. Itu juga hanyalah sebuah ilusi belaka bahwa kita tidak boleh yang namanya mengontrol murid kita atau peserta didik kita secara otoriter, tetapi kita harus menerapkan prinsip untuk saling berdiskusi antara peserta didik dan diri kita. Jadi mungkin kita semua pernah melakukan ini, Bapak Ibu. Kita mungkin sampai sekarang pun kita masih melakukan praktik ini, tetapi mungkin dengan adanya ilmu-ilmu seperti ini kita bisa mengubah mindset kita untuk menjadi guru-guru atau pendidik yang lebih baik lagi. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ibu, bahwa stimulus respon teori adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya, sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.
Jadi Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sebuah perbuatan, baik itu baik maupun itu buruk, itu semuanya punya tujuan tertentu. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seseorang ini melakukan perbuatan buruk berarti dia sudah salah. Kemudian kita menjustifikasi bahwa orang ini sudah melakukan sesuatu yang benar, kemudian itulah yang paling benar. Tidak seperti itu. Jadi kita harus lebih belajar untuk lebih wise, lebih bijaksana lagi untuk memahami setiap permasalahan yang ada dalam masalah pendekatan teori kontrol. Yang di sini Bapak Ibu saya memberikan contoh, beberapa contoh tentang bagaimana keterkaitan antara stimulus respon dengan pandangan dengan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah ini saya sudah belajar banyak sekali Bapak Ibu tentang ini. Saya melakukan refleksi berulang-ulang. Ternyata ketika kalau kita memaksakan sebuah apa yang kita inginkan kepada orang lain, itu pasti akan tertolak. Di awalnya pasti kita akan tertolak karena apa? Dengan alasan-alasan seperti ini. Yang pertama, kebutuhan dari kita, pendidik atau guru atau pendidik atau murid, itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi saya melakukan refleksi, oh ternyata ketika kalau saya memaksakan seperti ini kepada orang lain, oh kayaknya dia punya impact ini akan muncul seperti ini. Dan itu saya lakukan bahkan sampai saya melakukan searching di Google tentang psikologi untuk memahami tentang permasalahan seperti ini, bahwa ternyata kebutuhan setiap orang itu adalah berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu lagi ada terjadi di kehidupan kita bahwa ternyata perspektif setiap orang itu adalah berbeda. Kita tidak boleh membuat sebuah pattern dari perspektif kita itu harus sama kepada setiap orang, karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dan patut kita hargai. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangannya sama dengan kita. Pada teori kontrol yang harus kita terapkan adalah kita berusaha untuk memahami mereka. Jadi, walaupun berat untuk memahami ini, tapi kalau kita mau membuka diri, lambat laun akan terurai dengan sendirinya. Pertama, mungkin saya pernah melakukan ini dengan cara tarik nafas dalam-dalam, kemudian menghentikan semua apa yang pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu pikiran saya, kemudian mulailah berbicara dengan orang, kemudian mulai membuka satu persatu sehingga terurai. Jadi saya tidak lagi melakukan ini, mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi saya mulai mencoba dengan yang ini, teori kontrol yang di sebelah, berusaha memahami orang lain dengan perspektif yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga kita harus belajar bersama bahwa ternyata ketika kita melakukan sebuah perilaku buruk, itu bukan karena dia salah, tetapi karena ada perspektif dari dia yang mungkin itu punya tujuan tertentu untuk suatu kebaikan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ada kebaikan di masa depan yang ingin dia capai. Cuman saja dia tidak bisa atau belum bisa masuk kepada sebuah komunitas itu, sehingga itu terlalu melakukan ada blok di dalam sebuah lingkungan tersebut. Sehingga ini kita harus melakukan ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita mulai menerima, oh ternyata dia ini melakukan hal seperti ini. Jangan lihat langsung negatifnya. Bisa mengontrol saya. Ini juga harus kita belajar bersama bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain hanya bisa memberikan input, motivasi, inspirasi, sedangkan kita yang menyerap dan memfilter itu semua, dan yang mana yang paling baik itu yang baru bisa kita terima atau kita masukkan. Tetapi orang lain untuk mengontrol kita itu tidak bisa. Karena hanya kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai di masa depan. Kita lakukan, dan ini memang saya sadari bahwa hal yang ini harus kita perbaiki, kemudian harus kita tingkatkan, bahwa ketika kita melakukan yang namanya kolaborasi dan konsensus, akan muncul berbagai macam pilihan-pilihan baru yang semuanya pasti bernilai positif dan untuk
pasti membuat budaya positif di satuan pendidikan itu akan jauh lebih baik. Dan intinya adalah berani membuka diri, berani melakukan kolaborasi, kemudian berlapang dada, dan sabar, sabar, dan sabar. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini mungkin kita sering mempraktikkan ini di zaman dulu atau di beberapa bulan yang lalu, bahwa pokoknya apapun yang akan saya lakukan pasti ini adalah bentuk kemenangan saya dan orang lain akan kalah dengan pandangan-pandangan saya. Tetapi setelah saya pelajari bahwa yang paling baik adalah teori tentang model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi saya menang, orang lain pun merasa akan menang dengan berdiskusi, berkolaborasi, sehingga tercapai yang namanya, yang tadi saya bilang, pilihan-pilihan baru. Oke, lanjut. Oke, kita langsung masuk pada materi disiplin positif. Disiplin positif ini kita perlu kaji. Yang pertama adalah pengertian atau definisinya. Secara umum, disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu, dia berasal dari dalam diri kita. Ketika kita melakukan yang namanya disiplin, tetapi masih ada unsur dari luar, eksternal, itu belum merupakan disiplin positif. Karena disiplin positif adalah benar-benar muncul dari alam bawah sadar kita dan dari dalam pikiran kita, hati nurani kita, bahwa ini merupakan memang nilai-nilai yang harus kita implementasikan di dalam dunia kerja kita, kemudian di dalam bersikap kita. Itu adalah disiplin budaya positif. Kemudian contoh disiplin positif adalah bersikap baik tetapi tegas. Terkadang kita, walaupun ini juga sering saya pernah lakukan, bahwa saya bersikap tegas tetapi kadang-kadang itu tidak membuat murid-murid saya tidak nyaman. Jadi itu belum merupakan kategori disiplin positif. Yang harus menjadi disiplin positif itu adalah dua syaratnya. Dia bersikap baik tetapi tegas, tidak menye-menye istilahnya. Jadi kalau siswa memang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya jelas dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian, apa tujuan dari disiplin positif? Untuk membuat hidup anak atau peserta didik kita lebih terarah. Mereka juga bisa berpikir kreatif, cerdas, kemudian mereka juga bisa memikul tanggung jawab dengan baik dan benar. Next. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan. Berikut ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan beberapa nilai kebajikan ini. Yang mungkin yang paling pertama didengar, yang sudah kita implementasikan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Betul Bapak Ibu? Kita sudah pernah mendengarkan ini kan? Sudah berulang-ulang kali kita mendengarkan tentang profil pelajar Pancasila. Ternyata profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah implementasi dari penanaman nilai-nilai kebajikan pada peserta didik untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila yang anak-anaknya cerdas, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu baru ini mendengarnya, atau ada yang sudah mendengar atau sudah pernah membaca tentang AIBO. Ada? AIBO atau AIBO Primary Years Program atau PYP. PYP ini merupakan sebuah program yang kalau dalam implementasi pelaksanaan itu biasa dilakukan atau diimplementasikan pada sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta ini dia mengimplementasikan yang namanya AIBO Primary Years Program ini. Karena di dalam AIBO ini banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa untuk mencapai karakter-karakter anak yang luar biasa, tetapi dalam proses implementasinya itu butuh daya dukung yang luar biasa dari berbagai macam stakeholder. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Ini sudah pernah atau memang sudah kita kenal dari sejak kita SMP sekolah, itu sudah tahu tentang keterampilan hidup atau life skill. Lanjut.
Oke, di sini kita masuk pada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum masuk saya menjelaskan ini, Bapak Ibu kira-kira yang bisa menjawab angkat tangan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa-apa saja? Makan. Kemudian apa lagi? Tidur. Apa lagi? Butuh pakaian. Rumah. Apa lagi? Cinta. Betul. Apa lagi? Cinta. Apa lagi? Persahabatan. Betul. Kemudian persahabatan yang tulus. Kemudian apa lagi? Tentang apa? Ada self actualization atau ini rasa cinta kepada diri sendiri. Betul. Betul. Jadi untuk healing bersama-sama. Ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah ada dalam diri kita, pasti kita akan happy saja Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita sekarang belum memiliki semua ini. Mungkin ada beberapa aspek yang kita kurang sehingga dalam pikiran kita ini masih kacau balau, sehingga kebutuhan dasar manusia kita ini perlu kita penuhi. Misalkan saya dalam butuh cinta, mungkin sekarang saya belum mendapatkan cinta, jadi saya harus mencari ini cinta, mungkin supaya saya lebih bijaksana atau lebih happy atau lebih bagaimana. Kemudian butuh apa lagi? Lingkungan support system yang baik, mungkin saya bisa pulang-pulang ke kota atau bagaimana. Itu mungkin yang harus kita penuhi pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah tentang psikologikal kita harus terpenuhi, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian keamanan, safety, kita harus merasa aman dulu pada diri kita. Kalau tidak aman, berarti kita belum terpenuhi kebutuhan kita. Kemudian love and belonging, cinta dan kepemilikan kita itu harus ada. Kalau ini kurang, mungkin kita orang belum masuk di memiliki kebutuhan ini. Kemudian esteem itu kayak seperti ini Bapak Ibu, kita memiliki rasa cinta kepada diri kita sendiri. Jadi terkadang kita agak insecure terhadap kekurangan kita mulai harus membuat diri kita itu lebih bervalue, mulai mempunyai nilai masing-masing sehingga kebutuhan dasar manusia kita ini tercapai. Kemudian self actualization, jadi kita harus memiliki yang namanya aktualisasi diri. Lanjut Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia terbagi atas dua bagian utama, ada secara intrinsik, kemudian secara ekstrinsik. Secara intrinsik itu adalah dia benar-benar datang dari dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam dirinya sendiri. Yang meliputi ini dijelaskan oleh bukan saya, Ibu Bapak Ibu, tapi oleh Dian Gosen dalam bukunya tentang restructuring school discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yang satu bersifat intrinsik dan duanya bersifat ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu adalah masih menghindari ketidaknyamanan. Misalkan, kita ini mau pergi ke sekolah, saya ini mau pergi ke sekolah supaya kepala sekolah tidak mau dapat catatan hitam saya ini kalau terlambat. Itu masih masuk kategori ekstrinsik. Tidak takut, tidak berasal dari dalam diri kita, hanya takut berasal dari penilaian dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kalau kita mau pergi ke sekolah ini setiap tepat waktu, pasti tiket set atau teman-teman mau kasih imbalan kita ini. Itu juga masih berasal dari unsur ekstrinsik. Jadi masih kurang baik lah. Yang lebih baiknya adalah Bapak Ibu adalah datang dari kesadaran diri sendiri, bahwa saya sadar bahwa pekerjaan saya adalah seorang guru. Saya harus datang tepat waktu di dalam kelas. Saya harus menyediakan perangkat. Saya harus menyediakan sumber belajar dengan yakin dan percaya dirinya. Itu baru datang dari dalam diri atau intrinsik. Kemudian mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jujur Bapak Ibu, saya pernah melakukan ketiga ini, tetapi yang ketiga ini baru saya dapatkan beberapa bulan ini.
Jadi saya sudah, walaupun restitusi ini sebenarnya saya sudah buat, cuman saya belum tahu apa sih sebenarnya restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Ini sudah saya praktikkan. Saya sering memberikan hukuman dulu-dulu di zaman-zaman saya masih awal-awal jadi guru atau guru PPL. Pemberian hukuman ini sering saya lakukan dan ternyata itu kurang baik. Kenapa kurang baik Bapak Ibu? Karena tidak terencana, tiba-tiba di satuan pendidikan, kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi ini sangat tidak dianjurkan untuk seorang pendidik untuk memberi atau melakukan hukuman pada peserta didik. Kemudian konsekuensi jauh lebih baik satu tingkat daripada hukuman. Kenapa saya bilang jauh lebih baik satu tingkat? Karena dilakukan terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena terlalu diforsir dengan konsekuensi yang harus diberikan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, dan ini juga pernah saya lakukan. Saya memonitor satu persatu mereka, ini sudah tugasmu belum? Ini sudah, ternyata itu juga masih kurang bagus untuk diimplementasikan kepada peserta didik karena mereka merasa terlalu lebih terkekang ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian yang paling terbaik adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam proses restitusi itu kita dengan murid itu melakukan proses diskusi. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang nakal, itu biasanya harus kita panggil di dalam satu ruangan, jangan ruangan terbuka, usahakan ruangan yang tertutup, dan kita melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Dan ini mungkin agak ribet Bapak Ibu, tetapi kalau sudah ada unsur intrinsik dalam diri kita, aman-aman saja ini kita lakukan. Tetapi kalau masih ada rasa tuntutan sana sini, akan berat kita laksanakan. Tetapi pada saat saya melakukan restitusi kemarin sangat menyenangkan karena mereka dengan sadar, dengan sendirinya mereka menceritakan sampai kenapa mereka melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan mereka yang bagusnya Bapak Ibu adalah mereka memberikan tawaran-tawaran. Pak Guru, kayaknya saya boleh melakukan ini Pak Guru. Pak Guru, kayaknya ini bagi saya tidak bisa lakukan Pak Guru. Dan itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa untuk mencapai sebuah karakter yang baik pada peserta didik yang mungkin kita rasa agak perlu kita perbaiki di sekolah kita masing-masing. Lanjut. Di sini kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sekarang lagi dalam posisi mana? Membuat merasa bersalah. Oke, pembuat merasa bersalah. Siapa lagi? Ibu Atin, membuat merasa bersalah. 3 orang mungkin. Siapa lagi? Ada yang merasa di posisi apa? Teman. Oke, ada yang sekarang teman. Ada yang sudah di manajer? OTW, semoga OTW ya. Oke, tepuk gemuruh dulu supaya semua itu akan OTW pada waktunya. Oke, 5 posisi kontrol guru ini yang harus kita disarankan adalah kita berada di posisi 4 dan manajer, pemantau dan manajer. Kalau kita masih dalam posisi teman, masih oke, masih nyaman. Tetapi di dalam posisi teman itu terkadang ada hal-hal sesuatu yang harus kita batasi, sehingga masih kurang pas di satuan pendidikan untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita sebagai pendidik disarankan ada pada posisi 4 dan posisi 5. Posisi 5 ini sudah luar biasa sekali. Dia sudah bisa melakukan gagasan-gagasan, melakukan restitusi, melakukan segala hal, dan semua itu sudah berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Di sini contoh penerapan 5 posisi guru. Yang pertama adalah penghukum.
hormat pada bendera selama 1 jam. Mungkin ini saya pernah melakukan ini. Ada juga Bapak Ibu yang mungkin ada suruh berdiri di depan kelas, pernah? Suruh angkat kaki 1, atau saling cubit, saling bergandengan begini, cubit sebelah kanan, sebelah kiri. Itu ternyata Bapak Ibu masuk dalam kategori posisi penghukum. Jadi kita tidak sadar, kita tahunya itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka baik, tetapi pada teorinya itu adalah posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini contohnya adalah begini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, Nabila, kalau si ibu ini suka sekali kamu ini rajin atau tidak babuli. Itu sering. Siapa itu seperti itu? Saya. Ibu Nuriati. Oke, itu adalah contoh dari pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ini juga saya pernah masuk dalam kategori teman, bahwa ketika kita niatnya adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik, dengan menganggap mereka sebagai teman, itu jauh baik sebenarnya. Cuman terkadang akan ada kebablasan antara tindakan yang kita berikan dengan apa yang akan direspon oleh peserta didik, sehingga kita harus perlu membatasi hal tersebut. Kadang-kadang kita dengan tidak sengaja sudah kebablasan bersikap sebagai teman dengan peserta didik, dan ini tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Nah, ini yang disarankan. Kalau dalam pemantau itu adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau kita sudah memberikan peringatan kepada peserta didik, kemudian menanyakan apa konsekuensinya, itu kita sudah masuk dalam pemantau. Dan mungkin yang saya amati Ibu Rusni sudah masuk di kategori pemantau. Sering melakukan diskusi dengan peserta didik, kemudian menanyakan apa konsekuensi dengan apa yang sudah kamu lakukan tadi. Dan itu disarankan kita sebagai pendidik untuk bisa ada di posisi itu, apalagi di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kemudian melakukan restitusi, kemudian menanyakan alasan-alasan mereka berbuat yang kurang baik, kemudian melakukan tanya jawab, itu sudah masuk di dalam tahapan manajer. Lanjut. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku. Di dalam slide ini Bapak Ibu perhatikan ada pertanyaan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada pernyataan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Pernyataan ini membuat seolah-olah itu siswa yang kita ajak berbicara, iyalah ibu ada bilang kita bagi, nah itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Lanjut. Yang kedua, who am I? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Merasa bersalah juga. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena dia sudah bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Masuk dalam posisi teman. Seolah-olah peserta didik kita itu adalah orang sebagai teman kita sendiri. Jadi kita sering menggunakan kata-kata ini. Lanjut, next. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ada berbau ancaman tidak? Ada kan? Kalau sudah berbau ancaman berarti masuk kategori penghukum. Oke, lanjut. Oke, sebelum materi ini, kalau saya tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya tepuk 3, berarti tepuk 3 kali. Kalau saya bilang tepuk gemuruh, berarti tepuk banyak-banyak. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Lebih fokus lagi. Tepuk 1.
Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk banyak. Oke. Next kita masuk ke slide berikut tentang keyakinan kelas. Oke, materi ini adalah materi yang harus kita pahami. Mengapa harus kita pahami? Karena dengan adanya keyakinan kelas di dalam suatu kelas pasti akan menimbulkan yang namanya budaya positif di dalam kelas. Nah, sekarang saya mau bertanya, mengapa keyakinan kelas itu bukan sebagai peraturan atau berbeda dengan peraturan? Apa bedanya? Oke, keyakinan kelas yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan itu adalah dalam keyakinan kelas itu tidak bersifat satu arah, tetapi ada kesepakatan antara peserta didik dan guru atau disebut dengan kesepakatan bersama. Kemudian next, ayo coba kita pelajari lebih dalam apa yang ada di dalamnya. Oke, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa poin. Dalam keyakinan kelas itu sejatinya harus bersifat abstrak. Jadi misalkan saya kasih contoh harus bersifat disiplin. Disiplin itu entah disiplin yang mana, disiplin makankah, disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas. Itu merupakan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Jadi dia masih bersifat abstrak. Kemudian pembuatan pernyataan dalam keyakinan kelas itu terdapat pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam keyakinan kelas tidak boleh ada yang namanya kata tidak. Jadi bisa tidak boleh makan dan minum, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak dianjurkan menggunakan kata tidak dalam keyakinan kelas. Harus memilih kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Seperti itu. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah yang banyak. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dalam misalnya sudah 20, kira-kira siapa yang akan capek Bapak Ibu? Kita juga capek, siswa juga pasti akan capek. Dia bilang apapun ini keyakinan kelas yang K12, K17, K18, so capek di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak boleh membuat keyakinan kelas, tetapi keyakinan tersebut tidak bisa diimplementasikan dalam kelas yang ada. Itu sama halnya dengan bohong dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini, kalau kita mungkin dalam proses pembentukan keyakinan kelas kita sudah sampai di tahap jadi keyakinan kelasnya, tetapi terkadang kita malas melakukan yang namanya melakukan peninjauan. Kayaknya yang penting suka tempel di kelas, biar nanti semester depan mau ganti poli. Tidak seperti itu. Kalau misalkan 2 minggu ke depannya sudah tidak relevan lagi itu keyakinan kelas, kita bisa ganti kembali menjadi keyakinan kelas yang lebih efektif di kelas tersebut. Lanjut. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh sedikit tentang potongan saya membuat keyakinan kelas. Mungkin ini tidak terlalu ini, cuman gambarannya seperti ini. Jadi gambarannya adalah saya mengumpulkan mereka semua di dalam sebuah kelas. Kemudian pada peserta didik ini, kemudian mereka menuliskan apa keyakinan kelas yang mereka inginkan di kelas tersebut. Bukan proses penulisan keyakinan kelas, kertas-kertas tadi nantinya akan ditempel di papan tulis atau di kertas plano ataupun di kertas yang warna itu akan tempel hasilnya di kertas-kertas tersebut. Setelah itu kertas tersebut ditempel, kita akan memvalidasi kembali, menyuruh mereka untuk membacakan kembali keyakinan tersebut. Setelah itu kita ulas satu persatu. Setelah kita ulas satu persatu, kita lemparkan ke mereka lagi. Kira-kira keyakinan yang mana yang mereka ingin terapkan. Setelah itu mereka pilih, kita rubah kata-kata mereka itu menjadi kata-kata yang lebih positif, sehingga lebih enak untuk dibaca dan mereka lebih nyaman untuk mengimplementasikan keyakinan tersebut. Setelah itu Bapak Ibu, kita tidak hanya terhenti di situ. Kita harus membuat peninjauan lagi terhadap
keyakinan kelas tersebut, kemudian kita melakukan yang namanya tanda tangan, menandatangani hasil keyakinan kelas tadi. Jadi setiap siswa yang ada di dalam kelas harus membuat tanda tangan terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati oleh anak-anak di kelas tersebut, entah itu di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Dan ini sangat disarankan ketika di tahun ajaran baru, Bapak Ibu. Kalau misalkan di tahun ajaran baru itu kita harus mulai dengan yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu, supaya kelas tadi itu selama perjalanannya berapa bulan akan ada panduan pada kegiatan mereka di dalam kelas, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang sudah melenceng dari keyakinan kelas. Oke, kita langsung ke segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan membudayakan budaya positif dari dalam diri. Jadi yang pertama harus kita lakukan, Bapak Ibu, setelah tadi kita melakukan keyakinan kelas, kita boleh melakukan tahapan restitusi. Jadi kalau misalkan kita melakukan restitusi tapi tidak ada keyakinan kelas, pada tahap implementasi segitiga restitusi kita akan mengalami kendala, karena saat kita memberikan pemberian keyakinan pada peserta didik untuk kembali ke keyakinan kelas, ternyata keyakinan kelas tidak ada. Jadi kita harus menyiapkan yang namanya keyakinan kelas dulu, baru masuk pada tahap segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Lanjut. Di sini menstabilkan identitas yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas dari peserta didik yang kita ajak atau kita ajak melakukan tahapan restitusi. Yang pertama adalah jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bentuk pertanyaannya adalah seperti ini. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan menyatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita melakukan tahapan restitusi, kita harus mulai dari situ. Tibul atau tipabur lalu pernah begitu jaga bakalai di dalam kelas. Tapi kita uti tahu itu bakalai dalam kelas itu tidak baik toh. Nah, itu yang harus kita mulai dari tahapan awal segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua. Tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Jadi kita harus tahu, kita harus menggali apa sebenarnya yang harus kita orang mau penuhi dari tindakan yang mereka ekspresikan tadi. Kalau misalkan Terendi sering bolos-bolos di kelas atau tidak pernah lagi masuk sekolah, kayaknya ada kebutuhan dasar dari Terendi ini yang tidak terpenuhi, dan itu harus kita orang cari sebagai pendidik. Apakah kita orang harus cari sendiri ataukah kita orang melakukan upaya mencarinya kepada orang-orang yang dekat dengan peserta didik tersebut. Misalkan saya dulu melakukan dengan mencari tahu tentang karakter dari keluarganya si Randy. Oh, karakter keluarganya si Randy ini seperti ini. Oh, begitu dia. Oh, saya pantau dulu dia punya FB DP Mama. Oh, kayaknya dia ini begini-begini. Oh, saya inbox. Akhirnya dia respon. Akhirnya dia datang ke sekolah. Dan itu merupakan salah satu usaha saya untuk melakukan restitusi pada salah satu siswa dengan mencari latar belakang dari peserta didik tersebut, kemudian mencari mencari kebutuhan yang mereka tidak dapatkan, kemudian berupaya menghadirkan kebutuhan tersebut di sekolah.
sehingga walaupun tidak sempurna, kebutuhan yang mereka inginkan itu tetap ada di sekolah. Misalkan dengan memberikan perhatian. Terkadang kalau mereka sudah masak, wah kenapa Teren ini yang tidak jaga sekolah ini? Oh ngana ini asal tidak. Itu yang saya jaga kasih hilang. Tidak boleh, karena saya langsung putar otak untuk memilih kata yang lebih baik. Oh alhamdulillah Teren ini sudah jaga masuk ke sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Teren teman-teman, kasih support dia untuk bisa masuk. Nah itu yang saya lakukan kemarin. Saya rubah itu jadi yang tidak bersifat inquiry apresiatif menjadi yang bersifat inquiry apresiatif. Jadi hal-hal yang tadinya saya harus respon negatif, saya rubah menjadi ke yang positif sehingga dia merasa nyaman di sekolah. Akhirnya dia sampai sekarang alhamdulillah masih jaga sekolah, jaga berkomunikasi dengan guru. Lanjut Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah ketiga adalah teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Pada tahapan ini kita harus menggali diskusi dengan peserta didik yang akan kita lakukan restitusi dengan menanyakan keyakinan-keyakinan yang seharusnya mereka lakukan untuk perbaikan diri mereka sendiri. Dengan misalkan kira-kira Terendi so melanggar keyakinan seperti apa, Terendi mau apa, seperti itu. Kita harus membuat keyakinan seperti itu, menanyakan keyakinan pada tahapan ketiga segitiga restitusi. Lanjut Ibu. Oke, di sini ada video contoh kegiatan restitusi. Saya kemarin itu memilih 2 siswa. Yang pertama ada Tefadili Adam dengan Tina Bila. Jadi kalau Tefadili Adam itu kemarin saya angkat temanya adalah tentang bagaimana Tefadili Adam itu supaya bisa melakukan kegiatan keagamaan di sekolah tanpa harus dipaksa karena memang aturan sekolah untuk harus mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang langsung kedua Ibu tentang Tina Bila. Karena yang Tina Bila ini yang diangkat oleh fasilitator kemarin. Kenapa diangkat oleh fasilitator? Karena kasusnya Nabila ini merupakan dosa pendidikan paling terbesar di Indonesia, yaitu perundungan. 40% dosa pendidikan di Indonesia adalah berasal dari perundungan atau tindakan bullying. Makanya dari 2 kasus ini fasilitator lebih memilih melakukan komentator pada kasusnya Nabila. Jadi bagaimana caranya kita untuk melakukan segitiga restitusi pada anak-anak yang sering melakukan perundungan itu? Kalau sudah satu anak yang kita dapatkan kemudian kita lakukan restitusi dengan baik, maka anak yang tadi sudah mendapatkan restitusi pasti akan memberikan pemahaman-pemahaman positif kepada anggota geng-gengnya yang lain supaya tidak melakukan yang namanya perundungan atau bullying lagi di dalam kelas. Ini baru satu, Tina Bila. Mungkin saya akan cari lagi siswa-siswa yang lain yang berpotensi untuk menghentikan proses-proses perundungan di dalam kelas. Maupun baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya juga perundungan ini terjadi di saat apel. Di saat apel pagi, kemudian di kantin-kantin. Kalau di materi roots kemarin, itu kita membuat spot-spot, zona-zona yang sering muncul yang namanya bullying. Entah itu di kantin, entah itu ada di WC, kemudian di lorong-lorong. Itu tempat-tempat yang rawan dengan perundungan. Nah, ini merupakan contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan pada peserta didik kemarin. Oke, sebelum melakukan penutupan, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait tentang materi budaya positif. Mungkin minimal 3 orang atau 2 atau semua pun boleh bertanya, boleh. Insya Allah bisa kita dapatkan solusi terbaik untuk bisa membuat sekolah kita menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang. Dari Bu Nuriyati, kira-kira apa yang mau divalidasi atau ingin ditanyakan, atau ada yang kayaknya Pak Awad ini saya ingin tahu lebih dalam, kira-kira bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingin sharing saja Pak Awad.
Cuman seandainya kita sebagai guru sudah melakukan kesepakatan kelas dengan siswa mengenai tugas, misalnya dengan mengenai tugas. Misalnya begini, kesepakatan kelas ini bunyinya seperti ini. Apabila kalian tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kalian saya tidak izinkan masuk di kelas saya. Begitu. Dan atau tidak boleh duduk, kalian harus berdiri di depan atau seperti itu. Kira-kira menurut Pak Guru bagaimana? Karena itu kan bunyinya sudah berupa, ya memang kesepakatan kelas sudah disepakati oleh siswa juga, siswa bilang iya setuju. Tapi itu kan ada bahasa hukuman di situ, ada ini ancaman lah. Nah, kira-kira menurut Pak Guru, kalau untuk masalah siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, kesepakatan yang seperti apa yang baik kita lakukan bersama siswa? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Karena kenapa pertanyaan yang sangat luar biasa? Karena di lapangan pasti kita sering menemukan kasus seperti ini. Saya pun ini sering sekali mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Bagaimana ketika sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas, kemudian terjadi berulang-ulang mereka melakukan pelanggaran. Yang pertama yang saya lakukan itu kemarin adalah di beberapa bulan lalu itu mungkin sebelum saya melakukan pembelajaran tentang restitusi. Sebelum saya melakukan pembelajaran restitusi, hal yang seperti Ibu Nuriyati ini sering saya lakukan. Misalkan ada yang tidak melakukan pengumpulan tugas tepat waktu, pasti saya akan kasih maju di depan kelas. Kemudian saya akan tanyakan kenapa mereka sampai seperti itu, dan mereka menjawab kepada peserta didik yang lainnya, dan ternyata itu salah kalau sesuai dengan penerapan konsep dari keyakinan kelas maupun dengan tahapan restitusi. Ibu guru semuanya bahwa ketika orang ini mau memahami mereka ini sangat berat. Terkadang kita ada di zona yang dimana ada emosi, berbagai macam permasalahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak mengontrol lagi yang ini materi-materi tadi. Saya sudah mendapatkan materi ini, tetapi ketika sudah banyak sekali input, akhirnya kebablasan lagi. Dan itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, itu bukan berarti orang salah, tetapi ada satu cara penolong kita lagi, yaitu yang pertama adalah melakukan yang namanya penulisan kegiatan reflektif. Bapak Ibu, saya punya satu buku kecil, ada di dalam loker itu, saya menuliskan kesalahan saya pas waktu kemarin beberapa hari yang lalu. Saya sempat marah di kelas 7 karena mereka itu kemarin itu disuruh belajar, sudah disuruh pesan dari 1 minggu sebelumnya. Tiba-tiba pada saat mereka sudah hari H, ternyata mereka babadiam semua. Dan itu sampai membuat materi saya tadi itu tentang restitusi agak blong. Jadi langkah saya untuk meminimalisir itu adalah saya mengambil satu memo kertas untuk saya tulis, saya refleksikan. Hari ini tanggal sekian saya kurang mengontrol emosi. Saya kebablasan. Tindak lanjut saya ke depannya adalah sampai saya tulis seperti itu. Ada di buku itu saya tulis kemarin, beberapa catatan saya tulis. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk di dalam penerapan tadi, tetapi ketika kita tidak bisa melakukan rem, jangan malu untuk kita untuk melakukan yang namanya tahap refleksi. Karena kalau kita sudah tagas, baru kita orang tidak refleksi lagi, blong. Jadi tidak ada pengontrol lagi apa yang harus kita lakukan. Kemarin saya mengakui seperti itu, saya melakukan hampir blong kemarin. Cuman saya ambil dengan tahap reflektif. Jadi saya langsung duduk, diam, tarik nafas, tulis. Saya melakukan kesalahan seperti ini. Saya akan mau melakukan tindak lanjut seperti ini di pertemuan berikutnya. Jadi orang yang mau melakukan refleksi itu jarang. Apalagi mau menuliskan refleksinya. Ada orang yang mau melakukan refleksi tapi cuma sekedar di sininya. Tetapi belum sampai di tahap mereka mau melakukan pencatatan terhadap apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Begitu Ibu Nuriyati. Jadi
cara saya atau untuk semua Bapak Ibu, walaupun kita sudah tahu bagaimana mereka supaya bisa melakukan pembuatan tugas, kita orang harus tetap memperingati yang namanya keyakinan kelas. Walaupun kalau misalkan keyakinan kelas mereka itu sering mereka langgar, jangan pernah untuk berhenti berusaha. Karena kalau orang mau kasih 100% orang itu untuk tidak melanggar, susah. Jadi satu persatu yang penting kita sudah melakukan usaha yang terbaik. Kalaupun kita orang tetap kebablasan, lakukan refleksi. Cari lagi cara yang lain untuk bisa mendapatkan solusi terbaik dari pelanggaran-pelanggaran yang peserta didik lakukan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada tambahan Pak, dengan pertanyaannya Ibu Nuryati, kami di sini hanya menambahkan apa yang sudah dijawab oleh Bapak. Hanya saja Pak, kalau boleh untuk kesepakatan kelas itu sesuai dengan apa yang kami terima, dia tidak paten, hanya dia bisa berubah-ubah. Dengan adanya materi yang dipaparkan, dipresentasikan tadi, itu kita bisa mengambil hikmah atau materi itu akan kita jalankan bersama. Walaupun hal ini hanya merupakan materi dari CGP, namun semua apa yang dilaksanakan oleh guru penggerak ini itu seolah-olah presentasi dengan pendampingan ini kita boleh mengambil apa yang mereka laksanakan itu untuk diri kita sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan kalau ada kata tidak itu tidak boleh. Namun di zaman sekarang ini anak-anak Pak, kalau kita memang sudah tidak menggunakan lagi kata itu, sedangkan kita menggunakan kata jangan dengan tidak, toh anak-anak tidak ada yang bisa melaksanakan apa yang kita maksud. Makanya menurut kami boleh dia kalau boleh 75% kita akan laksanakan hal itu, namun tetap anak-anak kalau memang kita sudah 100% kita mau melaksanakan itu, barangkali anak-anak tidak ada lagi yang akan melaksanakan itu, karena Pak guru so tidak jaga marah-marah ke orang, dia kasih biar orang melaksanakan yang ini. Makanya saya sangat berharap di kehidupan sehari-hari pada pendidikan yang berlangsung di sekolah ini, kita tetap menyeimbangkan apa yang menjadi tuntutan di TGP atau di Merdeka itu, namun keseharian siswa tetap sekali-sekali kita mengarahkan dengan catatan harapan dari materi yang ada yang pada presentasi ini itu kita hindari dengan kalau tadi kan disampaikan kata tidak itu kita buat yang seperti apa supaya tidak ada tidak, dengan maksud jangan membuang sampah pada di sembarang tempat. Jadi kita akan keluarkan jangan, hanya kalimat yang lain itu yang kita gunakan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak ada jangan. Itu maksudnya. Makanya untuk kesepakatannya Ibu Ati, itu harapan semua dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita tidak boleh itu tidak seperti tadi penghukum. Jadi itu termasuk pada penghukum tadi karena dia kayak menekan. Makanya kalau boleh diganti karena dia tidak harus paten itu kesepakatan. Dan menurut apa yang kami terima di 2 jam berjalan ini, keyakinan dengan kesepakatan itu beda. Hampir
apa sama, tapi dia agak, kalau keyakinan itu kan antara guru dengan siswa, apa yang kalau kesepakatan kan memang ditanyakan apa-apa itu kesepakatan kan, dia mirip-mirip, tapi ada kalimat-kalimatnya yang lain. Kalau di keyakinan kan tidak. Kalau yang sebelum hari ini masih tetap menggunakan itu. Makanya untuk besok jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kita akan keluarkan jangan, hanya kalimat yang lain itu yang kita gunakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak ada jangan. Itu maksudnya. Makanya untuk kesempatannya Ibu Ati, itu harapan semua dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita tidak boleh itu tidak seperti tadi penghukum. Jadi itu termasuk pada penghukum tadi, karena dia kayak menekan. Makanya kalau boleh diganti, karena dia tidak harus pakai itu kesepakatan. Dan menurut apa yang kami terima di 2 jam berjalan ini, keyakinan dengan kesepakatan itu beda. Hampir sama, tapi dia agak, kalau keyakinan itu kan antara guru dengan siswa, apa yang kalau kesepakatan kan memang ditanyakan apa-apa itu kesepakatan kan, dia mirip-mirip, tapi ada kalimat-kalimatnya yang lain. Kalau di keyakinan kan tidak. Kalau yang sebelum hari ini masih tetap menggunakan itu. Makanya untuk besok boleh dia dikeluarkan karena tidak itu, karena dia sudah tahu kan, kalau hal-hal yang belum kita tahu itu barangkali di pokok kapal lusa. Ini kan sudah tahu, makanya ditinggalkan gitu. Kemudian Pak, yang terakhir, yang kedua, kalau tadi Bapak sampaikan itu nanti akan kita laksanakan di tahun ajaran depan. Sebaiknya sebelum, kalau kita nanti akan tunggu, sedangkan ini masih semester 1, masih sekitar 1 semester lebih. Kalau tidak, kalau boleh kita laksanakan saja sekarang, pelan-pelan. Makanya jangan nanti kita menunggu ke depan. Jadi alhamdulillah untuk SD SMP ini ada CGP, dan harapan kami ke teman-teman guru yang lain sudah ada kode, sudah ada sign lagi untuk pendaftaran CGP berikutnya. Kita sudah ada modal, karena sudah ada yang jalan. Makanya itu tempat bertanya oleh teman-teman yang akan. Itu yang dari kami, dan mohon untuk calon-calon ini supaya segera mendaftar, karena sudah ada. Sedangkan yang berdua saja ini sudah bulan, kalau Loka 2 itu kan ini sekarang sudah masuk ke bulan ketiga. Jadi dia hanya 6 bulan ini yang angkatan 9, 89. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas ini, dan kami sangat berharap materi ini atau ilmu-ilmu ini tolong ditransfer ke teman-teman yang belum. Jadi itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukan, kemudian curah pendapat dari Ibu Kepala Sekolah terkait apa yang sudah ditangkap dari hasil presentasi saya. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan hasil pemikiran tersebut, sehingga apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti akan jauh lebih baik, terutama dengan pembuatan keyakinan kelas
alangkah lebih baiknya kita tidak harus menunggu tahun ajaran baru, yang sekarang kita ambil pelan-pelan, dimulai dari kelas 8, 7, kita mulai melakukan interaksi, kolaborasi, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan dalam proses pembuatan keyakinan kelas nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu kira-kira pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui dari materi budaya positif ini? Cukup. Oke, silakan Ibu Afi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari pemaparan tadi itu saya menangkap antara punishment dan reward ya. Siswa tidak sebaiknya melakukan sesuatu karena ada punishmentnya ataupun karena ada rewardnya. Harusnya dilakukan secara sadar. Kira-kira bagaimana menimbulkan rasa sadar itu pada diri siswa bahwa saya ini siswa, saya punya tanggung jawab harus kerjakan tugas, saya punya tanggung jawab harus menyelesaikan materi, harus belajar begini. Kira-kira apa motivasi bagi siswa supaya mereka sadar dengan jati dirinya mereka sebagai siswa? Karena selama ini yang kebiasaan yang kami lakukan sebagai guru, kalau bukan punishment pasti reward. Pasti kita kasih reward. Oh, kalau kalian siapa yang juara 1 atau siapa yang menyelesaikan tugas pasti mendapat nilai sempurna misalnya. Yang terlambat mungkin terlambat 1 hari atau 2 hari mungkin nilainya ibu kurangi seperti ini. Nah, itu salah satu motivasi agar mereka belajar. Karena pengalaman saya, walaupun metode pembelajaran saya kadang saya melakukan secara kontekstual menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi menurut saya siswa di lingkungan kita saat ini belum bisa menangkap ke sana. Mereka belum pernah mungkin berpikir bahwa masa depan mereka akan seperti apa. Jadi mereka tidak akan menerapkan dalam kontekstualnya mereka apa yang mereka pelajari saat itu. Yang mereka pikir datang ke sekolah, kerja tugas, dapat nilai, lulus, sudah. Seperti itu yang mereka yakini saat ini siswa kita ya. Tidak tahu kalau di sekolah lain, tapi di lingkungan kita umumnya seperti itu, keyakinan itu yang mereka miliki. Walaupun saya kamu belajar matematika tentang bilangan ini supaya misalnya kamu suatu saat nanti jadi pengusaha milu, beli ini, saya sudah jelaskan sedetail-detail, tapi mereka bohong ya cuek karena mereka pikir kita tidak tahu nanti kita mau jadi apa, kenapa harus belajar itu dari sekarang, begitu pemikiran mereka. Jadi kira-kira motivasi yang bagaimana ini tuh supaya punishment dan reward ini tidak ada lagi, bukan itu lagi dasar mereka untuk belajar. Terima kasih. Oh ya, Terima kasih. saya ada sedikit lagi satu. Kemudian ditambah dengan ini mengenai ini tadi disiplin positif ya. Saya rasa kita di sini di SMP 4 dan SD yang 11 ini merupakan tugas yang sangat berat bagi guru-guru. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah melakukan tindakan disiplin, tapi ternyata orang tua tidak mendukung. Malah orang tua datang ke rumah saya memaki saya. Apa yang saya lakukan katanya salah gini. Jadi itulah tugas berat kami sebagai guru di sini, lingkungan sini, karena sebagian besar orang tua belum mendukung. Dan sebagian besar karakter siswa dari rumah itu terbawa ke sekolah. Jadi guru semacam susah sekali membentuk karakter yang ada sama siswa, karena di rumah karakter mereka beda dengan apa yang diharapkan oleh guru. Jadi mungkin apa yang disampaikan ini mungkin sebaiknya juga disampaikan ke orang tua. Jadi kita kalau boleh kita kerjasama dengan komite, mengundang orang tua bahwa seperti inilah perilaku yang harus dilakukan terhadap anak-anak, sehingga apa yang dilakukan oleh guru mendapat dukungan besar dari orang tua. Bukan sepenuhnya orang tua menyerahkan ke sekolah bahwa karakter anaknya harus dibentuk seperti ini, bukan seperti itu. Tapi harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Guru, kalau guru sudah ada CGP, sudah ada webinar, jadi pengetahuan guru itu sekarang semakin luas, tapi pengetahuan orang itu yang semakin minim. Nah, mungkin itu bisa dilakukan sebagai program sekolah, mungkin guru bekerja sama dengan komite untuk menyampaikan bahwa memperlakukan anak didik itu seperti ini, memperlakukan siswa seperti ini, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, sehingga karakter anak ini bisa terbentuk. Karena
kasihan sekali ini anak-anak SMP sudah kasar, ngomongnya kasar, biar guru ada di kelas mereka bataria, ngomong kasar, itu kasihan sekali. Pada saat dewasa akan terbawa seperti itu, akan terbawa. Itu salah satu ini. Tapi tadi ada yang bertanya Mas Dika, bagaimana caranya orang ini supaya hilang orang punya kata-kata kasar? Iya, karena itu terbentuk dari rumah. Kata-kata kasar mengirim langsung bertanya Iya, karena itu kadang bisa saja terbentuk dari rumah, dari lingkungan. Jadi walaupun kita sudah jungkir balik di sini mengarahkan, keluar dari sini sampai di rumah kan kembali lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin ada program nanti lah bisa kerjasama dengan komite menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas umpan balik dari Ibu Nur Afni. Ada dua hal yang di headline dari Ibu Nur Afni tadi. Yang pertama adalah terkait tentang punishment dan reward dan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan untuk memunculkan rasa sadar diri dari dalam diri dari para peserta didik untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik tanpa harus ada paksaan dari faktor eksternal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua supaya meminimalisir hal-hal yang terjadi di lingkungan pendidikan kita, di mana kita di sini sudah melihat ada anak-anak yang kurang sopan dengan guru, kurang sopan dengan sesamanya, kemudian ada orang tua mereka juga yang kurang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh guru, bahkan memvalidasi hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak mereka adalah tindakan-tindakan yang sudah baik, padahal mereka harus sebagai orang tua harus memvalidasi hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah hal-hal untuk kebaikan anak mereka. Saya mulai dari yang pertama tentang punishment dan reward. Punishment dan reward ini sempat kemarin di dalam ruang kolaborasi, kemudian di dalam elaborasi pemahaman dan demonstrasi kontekstual di dalam pendidikan guru penggerak ini ada banyak kontradiksi. Yang banyak kontradiksi yang tercipta dari tentang reward and punishment. Yang pertama adalah banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kita sudah tidak melakukan yang namanya reward, tidak memberikan reward dan memberikan punishment kepada peserta didik, motivasi peserta didik ini akan kurang. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga yang berpendapat tetap kekeh dengan berpendapat bahwa ketika kita melakukan pemberian reward, pemberian punishment, itu juga akan melanggar yang namanya budaya-budaya positif di sekolah. Yang harus kita perlu tekankan bahwa Bapak Ibu, kita tidak dilarang untuk memberikan yang namanya reward kepada peserta didik. Tetapi reward yang kita berikan adalah reward yang membangun, bukan reward yang seolah-olah menspesialkan satu individu itu dengan individu yang lain. Nah, itu yang kita hindari. Ketika kita melakukan pemberian reward kepada seseorang yang secara berlebihan, akan menimbulkan perspektif kepada peserta didik yang lain sehingga merasa, oh kayaknya Pak Guru ini yang puji-puji pasti Pak masuk terus, saya ini di sertif kayaknya tidak diperdulikan seperti itu. Itu yang dihindari dalam sistem reward dan punishment tadi. Kita boleh memberikan yang namanya reward, tetapi ada dalam koridor-koridor tertentu dan tidak bersifat berlebihan. Salah satu contoh reward yang dianjurkan oleh fasilitator saya adalah yang pertama adalah hanya menyebut namanya saja. Hanya dengan menyebut namanya saja berikan aplaus itu sudah cukup. That's it. Tetapi kalau sudah pertama dengan hiperbola, ditambah lagi dengan kalimat-kalimat yang terlalu menspesialkan dia, itu bukan akan menimbulkan motivasi intrinsik, malahan motivasi ekstrinsik yang dua tadinya akan muncul di dalam diri seseorang. Kayaknya tadinya puji-puji terus, so hilang dia punya yang dari awal tadi, yang datang dari dalam dirinya langsung mulai terkikis. Akhirnya yang dua yang tadi ini masuk sehingga merusak budaya positif yang seharusnya yang seperti ini menjadi yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara memunculkan budaya-budaya positif di sekolah? Yang pertama sekali yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin Bapak Ibu pernah membaca apa yang saya tulis di sosial media saya terkait dengan bagaimana mengefektifkan piket pagi. Piket pagi yang saya soroti itu adalah, dan itu saya sudah angkat di dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kenapa kita harus mengefektifkan
piket pagi dengan maksimal adalah karena di apel pagi itu jamnya masih jam pagi, masih fresh semua peserta didik, baik guru maupun murid. Kemudian ketika kita melakukan yang namanya pemberian informasi, pendidikan, pemberian wejangan-wejangan yang bersifat positif, walaupun dia cuma 5 menit, itu akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan kita. Dan itu kalau kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, dan secara positif, dan saling berkolaborasi, itu akan menumbuhkan budaya positif dari sejak kita masuk ke dalam kelas. Ketika sudah di dalam kelas, di luar kelas, di apel pagi itu sudah tercipta budaya positif yang baik, pasti kesiapan belajar mereka di dalam kelas akan mulai yang tadi dia kasih tunjuk Pak Guru tadi atau Ibu Nurdian tadi, kita orang harus bagi, jangan begitu. Tapi itu sudah masuk di kesiapan belajar di kelas. Jadi mereka ada reminder, pengingat lagi. Jadi ada beberapa pos yang kita berikan kepada peserta didik untuk membelajarkan mereka budaya positif dari mereka masuk dari gerbang. Seharusnya dari gerbang sebenarnya Bapak Ibu, dari salam, sapa, senyum, kemudian dari gerbang, kemudian di apel pagi kita bentuk sedemikian rupa menjadi apel pagi yang bermanfaat. Kemudian masuk ke dalam kelas, di dalam kelas kita kontrol dengan baik. Kemudian di ekstrakurikuler kita kelola dengan baik. Kayaknya kalau kita implementasikan dengan sedemikian rupa dan sebagus mungkin, akan meminimalisir yang namanya tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan tadi. Kemudian, apa yang kedua yang di headline lagi dari Ibu Nur Afli, yang kedua adalah tentang bagaimana sih sebenarnya kita harus menumbuhkan budaya positif pada peserta didik, sehingga orang tua ini nantinya akan bukan mendukung anaknya, tetapi akan mendukung kita sebagai pendidik. Nah, itu benar sekali apa yang ditawarkan oleh Ibu Nur Afli tadi, bahwa kita sebagai sekolah atau satuan pendidikan harus menghidupkan kembali yang namanya komite sekolah. Kemudian kalau komite sekolah sudah hidup, pasti walaupun 1 bulan atau 2 bulan sekali kita melakukan perbincangan dengan orang tua, membuat kesepakatan, membuat keyakinan dengan orang tua, pasti akan meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan dengan apa yang kita capai dari peserta didik kita. Cuma terkadang yang membuat komite kita tidak berjalan adalah rasa ketidakpedulian mereka terhadap pendidikan anak mereka. Jadi mereka hanya sekedar tahu bahwa yang penting anaknya pakai baju, pergi ke sekolah, mereka belajar, pulang ke sekolah ganti baju, that's it, selesai. Mereka hanya tahu seperti itu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak mereka ini melakukan parenting yang baik. Cuma kemarin saya itu kasih saran sama Karang Taruna di kantor desa, bagaimana kalau desa melakukan sebuah program tentang parenting orang tua. Tapi sampai sekarang itu belum ada jawaban. Jadi saya itu mau ikut berpartisipasi untuk membuat itu, parenting pada orang tua. Kenapa parenting kepada orang tua itu sangat harus dianjurkan? Karena dengan ilmu parenting yang baik, maka akan menciptakan anak-anak dengan karakter yang baik sejak dari rumah. Kalau parentingnya tidak baik, pasti otomatis tahlah hamburan ini anak-anak mereka di sekolah ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Afli tadi benar, sudah sebaik apapun guru kita yang sudah kita punya kompetensi yang sudah kita miliki, entah itu kita sudah mengikuti berbagai macam program atau apapun, tetapi kalau hanya terjadi satu arah, orang tua tidak mendukung, jelas-jelas akan terputus di salah satu segmen. Kita sedang berusaha sedemikian rupa, segmen yang di rumah ini terpotong, terputus, sehingga tidak sampai implementasinya di lingkungan rumah mereka. Tetapi kalau kita ajak mereka rangkul, kita ajak pelan-pelan, insya Allah ini yang kita harapkan ini bisa akan terlaksana dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan membincangkan, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah atau rekan-rekan guru nanti. Dan kemudian satu Bapak Ibu, saya juga sudah kirimkan link di sekolah, di link grup sekolah tadi tentang komunitas belajar atau komunitas praktisi. Bukan mungkin lagi,
wajib kita melakukan itu untuk mengaktifkan komunitas praktisi untuk mengangkat hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di proses pendidikan, kita bisa mengangkatnya dalam komunitas. Jadi kita bisa bincangkan, kita cari solusi terbaik yang tadi saya jelaskan tadi, akan mendapatkan win-win solution, bukan menang kalah lagi, tetapi win-win solution yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan atau mengaktifkan kembali komunitas belajar atau komunitas praktisi yang ada di sekolah. Komunitasnya sudah terbentuk, cuman bagaimana kita mempertahankan komunitas itu dan mengisi komunitas itu menjadi jauh lebih baik. Kalau kita punya potensi sumber daya yang begitu banyak di sini, saling memberikan masukan di dalam komunitas belajar, jadi apa ilmu yang ada ini kita maksimalkan di komunitas kita, jadi tidak terpakai di komunitas yang lain. Jadi diberdayakan dulu di sini dan komunitas yang lain kita skip dulu untuk yang prioritas kedua. Jadi komunitas kita yang kita utamakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cuma sampai di situ dulu presentasi diseminasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya merupakan penerapan pemahaman terkait budaya-budaya positif yang saya lakukan pada peserta didik di kelas 9 SMP Negeri 4 Satap Motilango dengan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada jam pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan suatu kegiatan yang akan tujuannya ke depannya nanti akan membuat kelas ini menjadi kelas yang punya kegiatan-kegiatan positif sehingga kalian akan terarah melakukan berbagai macam tindakan yang ada di dalam ruang kelas ini. Nah, untuk membudayakan budaya positif yang ada di dalam lingkungan kelas ini, kita sudah pernah terkait waktu pernah kasih tahu sama kalian tentang apa itu? Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari kalian ada berapa puluh orang di sini? Ada 19, 20, 21. Oke, di antara 21 orang, siapa yang masih ingat tentang apa sih sebenarnya itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti apa? Atau siapa bisa memberikan contoh untuk keyakinan kelas yang pernah saya lalui? Ada? Dari Rian dulu, yang pertama. Oke, keyakinan kelas itu misalkan dikasih contoh kerjasama ada yang lain. Keyakinan kelas adalah disetujui oleh siswa. Oke, berikan aplaus untuk tim ini menyatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu seperti peraturan yang tetapi dibuat oleh seluruh orang yang ada di dalam kelas. Berarti ada pembicaraan atau ada diskusi antara seluruh peserta didik di sini dengan guru. Oke, sekarang seperti yang mungkin sudah kalian pernah lewati bahwa akan ada kertas sticky note. Jadi kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Jadi satu orang satu. Ya. Keyakinan kelas itu pun tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kalian juga yang akan saya positif. Waktu yang saya berikan 2 menit untuk menuliskan hal-hal yang ingin kalian yakini di kelas. Harus yang bersifat positif. Jadi kalian tulis dulu, nanti siapa tahu sebentar kalian blank, nanti akan dirubah menjadi kalimat yang positif. Tapi kalau kalian sudah bisa berubah menjadi kalimat positif, silakan.
sekarang setelah kalian menuliskan keyakinan-keyakinan yang ingin kalian sepakati, Pak Guru akan membacanya satu persatu dan silakan kalian dengarkan baik-baik. Kemudian kalau misalkan Pak Guru akan menawarkan itu untuk bisa menjadi keyakinan kelas kalian, angkat tangan kanan kalian saja. Jadi nanti Pak Guru akan lihat kalian sepakat dengan benar. Oke, dari anak Pakaya ini dia menuliskan yang saya yakini dalam kelas ini adalah tidak ada bully. Masuk? Kita urutkan dulu ini, masuk ini kira-kira. Yang saya yakini kelas ini tidak akan terjadi perundungan atau bully. Walaupun kalimat ini masih agak acak, kita usahakan dia masuk dulu atau tidak. Kira-kira menurut kalian masuk dulu atau tidak? Nanti sebentar kita akan perbaiki kalimat. Jadi masuknya kita tetap di sini dulu ya. Kemudian ini terakhir, harus menghargai satu sama lain. Oh, ini sudah satu ini dengan ini ya, dengan dia, jadi kita satu kasih baku dekat aja yang mirip. Kemudian Iman Ali, saya ingin harus ada kekompakan dan saling menghargai guru maupun teman. Oke, saling menghargai juga. Bully di sekolah ini bakalan keluar. Dia menginginkan, tepuk tangan untuk menginginkan bahwa kegiatan perundungan dan pembulian itu tidak akan ada lagi di kelas. Mantap Juru Julaiha. Mantap. Sini. Anak-anak, sudah kita kelompokkan yang keyakinan-keyakinan kelas yang kalian sepakati untuk kalian angkat menjadi keyakinan kelas kalian. Di sini ada terbagi dalam beberapa kelompok. Kalau kita sudah menghargai sesama, pasti kita juga tidak akan melakukan perundungan, kan? Masuk akal tidak? Kan? Misalkan menghargai Tiana, berarti kalau kita harus menghargai Tiana, pasti kita tidak akan melakukan perundungan pada Tiana atau pada Julia. Betul ya? Jadi poin pertama adalah kita harus menghargai sesama. Kelas yang pertama apa? Menghargai Yang kedua, mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, keempat, lima, bertanggung jawab. Oke anak-anak, setelah keyakinan kelas kalian sudah jadi, sekarang saatnya kalian melakukan proses penandatanganan dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fitriani Tahir. Saya perwakilan dari kelas 9. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami bisa saling berdekatan dan tidak berjauhan. Dan saya harap keyakinan kelas ini bisa menjadi kenyataan, dan saya juga berharap pembulian di kelas ini berkurang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Lupani, saya dari kelas 9. Menurut saya, keyakinan kelas ini bisa membuat kelas saya lebih berbudaya positif lagi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman.
Di sini saya lihat kelas 9, menurut saya keyakinan keras itu bisa mengontrol emosi saya. Dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada tahapan refleksi. Sahabat guru semua, pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 4 Satap Motilango dan guru-guru di SDN 11 Motilango dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 4 Satap Motilango, Kecamatan Motilango dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Sedangkan pembuatan keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 9 saya lakukan pada tanggal 12 Oktober 2023. Pada tahapan ini, murid-murid sangat antusias dan bersemangat dalam membuat keyakinan kelas. Adapun perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa menjadi lebih bersemangat dalam melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan dan membudayakan hal-hal positif di satuan pendidikan saya, yaitu SMP Negeri 4 Satap Motilango. Sahabat guru semua, adapun rencana perbaikan atau tindak lanjut ke depannya adalah saya akan melakukan beberapa tahapan atau kegiatan. Yang pertama adalah saya akan mengadakan evaluasi secara berkala. Yang kedua, saya akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Yang ketiga, saya akan melakukan minimalisasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, akan mengembangkan kompetensi diri dalam menciptakan budaya positif. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan analisis terhadap kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap peserta didik dan lingkungan belajar. Sekian dulu video dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.